Halo teman-teman, nama saya Penantian Syukur Hulu. Saya mau menjelaskan secara lisan jawaban UAS matkul Introduction to Business. Untuk jawaban nomor 1, nama coffee shop dan maknanya. Yang pertama, saya akan mengambil namanya itu Alumni Coffee, yang bermakna kerjasama antara teman-teman yang seangkatan di kampus LP3I Bandung. Untuk yang bagian B-nya, saya mengambilnya itu persekutuan atau partnership. Penjelasannya adalah bekerja secara bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Keuntungan akan dibagi sama rata dan kerugian pun akan ditanggung bersama. Untuk jawaban nomor 2, itu yang bagian A-nya struktur organisasi bisnisnya. Itu yang pertama ada owner atau pemilik usahanya. Yang kedua itu di bawahnya ada manajemen keuangan dan ada manajemen operasional. Untuk yang manajemen keuangan itu ada bagian kasir. Kalau misalnya untuk manajemen operasional itu ada koki atau baristanya, ada juga untuk pelayannya, dan ada untuk cleaning service-nya. Untuk penjelasannya di bagian B-nya, owner itu untuk pemimpin perusahaan, yang dimana tugasnya itu untuk membuat aturan perusahaan dan membangun strategi bisnis, dan juga bertanggung jawab atas kerugian bisnis. Jadi semuanya untuk hal-hal langkah-langkah yang harus diambil itu semuanya bermuncul dari owner. Yang kedua, tambahannya untuk di manajer keuangan itu ada membuat perencanaan umum keuangan perusahaan, menjalani roda perusahaan seefisien mungkin, bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada, dan menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan serta bertugas memajukan keuangan perusahaan. Jadi fungsinya lebih ke mengatur keuangan di dalam bisnis. Jadi apapun yang diperlukan untuk masalah keuangan, dialah yang pertama untuk yang mengaturnya, baik untuk misalnya pengeluaran uang untuk pembelian barang, untuk pembelanjaan barang, itu adalah yang mengelola di bagian manajemen keuangan. Terus di selanjutnya ada manajer operasional, yaitu melaksanakan penyusunan rencana kerja, memahami dan mengenal nama dan fungsi dari tiap barang yang dijual, memeriksa kinerja pegawai dan kepuasan konsumen, bertanggung jawab pada pelayanan dan kepuasan konsumen, mengevaluasi kinerja karyawan untuk kelangsungan bisnis serta strategi untuk kemajuan bisnis. Jadi untuk pengontrol di lapangan, untuk kelangsungan di dalam sebuah bisnis, itu yang bertanggung jawab adalah manajer operasionalnya. Untuk jawaban nomor 3, itu motivasi yang harus diberikan untuk karyawan untuk tetap biar nyaman, untuk tetap bekerja. Itu yang paling penting adalah sangat penting sebuah perusahaan terbuka kepada karyawan dalam hal misalnya seperti target, ide, dan nilai dasar perusahaan. Jadi di mana setiap perusahaan itu juga wajib harus terbuka kepada karyawan, biarlah mereka dulu tahu struktur perusahaan seperti apa, perusahaan targetnya seperti apa. Jadi dengan mereka udah tahu dari awal, mereka pun punya kesiapan pribadi. Nah, untuk karyawan juga diberi kebebasan untuk berinovasi untuk memajukan perusahaan, dengan tujuannya adalah membuat karyawan nyaman. Jadi dalam artinya kalau misalnya pun kedepannya ada ide-ide yang bagus dari karyawannya ingin melakukan hal ini yang menjurus ke yang lebih baik, itu pun harus didengarkan. Jadi
karyawan pun kita kasih space untuk itu. Untuk tambahannya, di sini juga kita harus memberikan seperti kayak bonus atau insentif kepada karyawan. Jadi untuk setiap kinerja mereka kita pun harus mengapresiasikan dalam berbentuk kayak misalnya bonus untuk pencapaian yang telah mereka lakukan. Dan juga kita juga mengadakan seperti misalnya program, misalnya targetnya tercapai, kita ajak misalnya makan-makan atau jalan-jalan. Nah, dengan kayak gini itu inilah salah satu yang bikin nanti karyawan semakin nyaman bekerja di tempat pekerjaannya. Dan karena kenyamanan udah dapat, kekeluargaannya juga dapat, hasil kerjanya pun pasti jauh lebih baik. Untuk jawaban nomor 4 itu rencana promosi program untuk misalnya 6 bulan ke depan yang saya ambil. Yang pertama itu ada promo diskon. Yang keduanya itu menyiapkan kartu VIP untuk pelanggan. Dan yang ketiganya itu inovasi atau perubahan atau penambahan menu. Nah, untuk penjelasannya, contoh misalnya kayak promo diskon. Promo diskon itu di sini saya cantumin beberapa contoh. Yang pertama itu papan promo diskon menarik di depan kafe. Nah, pada dasarnya kalau misalnya kayak kafe, kita bisa bikin untuk papan promonya di depan dengan tulisan yang jauh lebih baik. Kita bikin di sini lagi ada diskon. Jadi itu salah satu daya tarik tersendiri. Untuk tambahannya yang keduanya, diskon atau potongan harga menggunakan GoPay, OVO dan lain-lain. Nah, dengan pembayaran misalnya beberapa jenis pembayaran kita pun memberikan mereka diskon. Nah, itu salah satu daya tarik tersendiri. Tambahannya misalnya ada pemesanan seperti contoh 50.000 misalnya dapat diskon 10%. Dan selanjutnya beli misalnya menu paketan dapat diskon harga. Misalnya kita bikin paketan nih, satu paket harganya segini misalnya 50.000, dia nanti dapat promo diskonnya. Untuk contoh berikutnya misalnya untuk pelanggan baru kita kasih diskon misalnya seperti 10% untuk di awal menunya. Jadi biar nanti di sini ada promo harga. Jadi ada ketertarikan untuk datang kembali. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan yang keduanya di bagian kartu VIP untuk pelanggan. Nah, dalam maksudnya seperti misalnya dibuat kartu khusus untuk pelanggan setia coffee shop alumni. Untuk mendapatkan kartu member ini cukup dengan datang lebih dari sekali aja ke Coffee Alumni. Bagi pengguna kartu member ini akan mendapatkan diskon, potongan harga, dan free coffee. Nah, ini itu bagi yang misalnya sudah lebih dari sekali, dia datang kedua kali, dia pun bisa ngambil kartu VIP membernya. Jadi di saat dia nanti ke depannya datang lagi, dia punya promo spesial khusus untuk member. Dan ini memang harus dibedakan dengan yang pelanggan baru. Jadi salah satu cara untuk memikat biar tetap pelanggan setia itu selalu berdatangan ke kafe kita. Untuk yang penjelasan terakhirnya itu ada inovasi atau perubahan dan penambahan menu. Nah, ini sangat penting nih. Dalam sebuah usaha coffee shop, penambahan daftar menu makanan dan minuman sangat dibutuhkan. Dengan adanya inovasi menu, setiap pelanggan yang baru atau yang lama dapat menikmati menu yang terbaru dan berbeda dari coffee shop lainnya. Sehingga selalu ada ketertarikan bagi pembeli untuk datang kembali dan rasa penasaran untuk mencoba menu-menu terbaru. Nah, untuk inovasi ini sangat dibutuhkan karena biasanya pada dasarnya kalau misalnya untuk dalam suatu kafe itu kalau udah menunya terusan itu aja gitu, mungkin ada rasa kayak bosan, nggak mau ke sana, harus ke tempat lain lagi karena menunya itu doang, udah bosan. Nah, dengan adanya inovasi seperti ini bisa dikasih penambahan kayak menu yang terbaru. Nah, dengan adanya menu terbaru ini ada daya ketertarikan bagi pembeli. Oh, di sini lagi ada menu terbaru, pengen nyobain. Nah, salah satu caranya itu adalah ini. Jadi biar tetap dapat pengunjung,
itu kita harus bervariasi untuk berinovasi pun dalam hal menunya. Nah, cukup sekian untuk penjelasan was introduction to business. Semoga ini bisa membantu dan hasilnya memuaskan. Terima kasih.